Jadi bagi yang tahu kita sekedar merefresh kembali, tapi bagi yang belum tahu berarti kita sama-sama belajar ya. Halo, Assalamualaikum. Saya dengan Dr. Putri Witni, spesialis obstetrik dan ginekologi. Ternyata dari gambar kemarin tebak-tebakan sambil belajar banyak banget ya yang udah tahu. Ya betul Mam, itu adalah suatu kondisi di mana ibu hamil dengan penyakit preeklamsi kita sebutnya ya. Nah, preeklamsi itu apa sih? Preeklamsi adalah suatu kondisi di mana ibu hamil dengan potensi yang tinggi, biasanya kadar tensinya itu dengan batas di atas lebih atau sama dengan 140/110 mm merkuri, atau ditandai dengan protein yang terdapat di dalam urinnya Mama. Nah, itu harus terjadi dulu di usia hamil di atas 20 minggu. Nah, kalau di bawah 20 minggu itu dikatakan bahwa ibu hamil dengan hipertensi kronis, tapi kalau baru ditemukan di atas lebih dari 20 minggu itu berarti sudah termasuk ke dalam preeklamsi. Bahaya nggak sih Mama? Bahaya banget malah. Jadi preeklamsi adalah penyebab kematian pada ibu hamil nomor 2 loh se-Indonesia setelah perdarahan. Apa sih penyebab dari preeklamsi? Sampai saat ini seluruh dunia masih terus berjuang untuk mengetahui apa penyebab pastinya. Tidak ada jurnal pasti yang menyebutkan apa penyebab dari preeklamsi ini. Tapi ada beberapa jurnal atau penelitian yang mengatakan biasanya preeklamsi ini terjadi pada ibu-ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi. Gizi apa Mama? Seperti asam folat, terus kemudian kalsium. Maka dari itu terkadang preeklamsi ini sering terjadi pada negara-negara berkembang atau negara-negara di bawah garis kemiskinan. Kemudian penyebabnya apa lagi? Kekurangan vitamin D juga bisa menyebabkan terjadi resiko preeklamsi ya Mama. Nah, apa gejala yang patut Mama waspadai sampai kita mencurigai ini ke arah preeklamsi nggak ya? Yang pertama adalah tentu saja dengan tensi tinggi yang terjadi pada saat kehamilan, terutama di atas 20 minggu. Kemudian tingginya kadar protein dalam urin yang ditandai dengan biasanya positif 1, positif 2, atau bahkan 3 dan selebihnya. Kemudian yang ketiga biasanya terjadi pembengkakan pada ekstremitas, misalnya pada kaki, kemudian pada tangan, atau bahkan pada wajah kita. Nah, tanda lain apa? Bisa disertai dengan adanya sakit kepala yang parah di bagian depan, terus kemudian pandangan mulai kabur, kemudian nyeri ulu hati hebat, bahkan sampai dengan muntah-muntah. Atau yang perlu Mama waspadai adalah apabila terjadinya peningkatan berat badan yang sangat ekstrim atau drastis. Jadi kalau ternyata udah ketemu kita kena penyakit preeklamsi, diapain ya Dok? Ya, itu sesuai bagaimana tingkat keparahan dari preeklamsi Mama dan sesuai pula dengan berapa usia hamil Mama saat ini. Untuk itu Mama perlu kontrol teratur ya. Kenapa harus kontrol teratur? Iya dong, dengan kontrol teratur harapannya kita bisa melakukan deteksi dini sesegera mungkin untuk mengetahui ini apakah ada tanda-tanda ke arah preeklamsi. Kemudian cara pencegahan yang lain adalah Mama bisa memenuhi nutrisi selama kehamilan. Misalnya dengan mengkonsumsi vitamin hamil, terus kemudian mengkonsumsi makan makanan yang bergizi, penuhi kebutuhan vitamin dan mineral, asam folat, kalsium, vitamin D. Terus kemudian jangan lupa dikelola stresnya selama hamil. Misalnya dengan istirahat yang cukup, terus kemudian tidur tepat waktu. Jangan lupa melakukan jalan-jalan baby moon-nya. Oke ya Mama, berarti insya Allah sudah paham ya. Mudah-mudahan dengan edukasi ini bisa mengantarkan Mama-Mama semua dalam kehamilan yang sehat sampai dengan persalinannya. Dah.